Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-A'raf ayat 154. Di dalam tulisannya, oleh sebagian mufassir dijadikan dalil bahawa lauh-lauh ini pecah. Kesimpulan dalil ini perlu dikaji lebih jauh, kerana secara tekstual tidak ada yang menunjukkan bahawa lauh-lauh tersebut pecah. Wallahu alam. Ibnu Abbas menyebutkan dalam kisah berbagai ujian berat yang menimpa Musa, seperti yang akan disebutkan selanjutnya, bahawa penyembahan patung anak sapi ini dilakukan setelah Bani Israel keluar dari lautan. Ini tidaklah mustahil, kerana setelah keluar dari lautan, mereka berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Surah Al-A'raf ayat 138. Seperti itulah versi ahli kitab, mereka menyembah patung anak sapi sebelum mereka tiba di Baitul Maqdis, kerana saat mereka diperintahkan untuk membunuh para penyembah patung anak sapi, pada hari pertama, mereka membunuh 3,000 orang. Setelah itu, Musa memohonkan ampunan untuk mereka. Allah mengampuni mereka dengan syarat mereka harus memasuki Baitul Maqdis, Palestina. 70 orang pilihan, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami, pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Rabbku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung." Surah Al-A'raf ayat 155 hingga 157. As-Sudi, Ibnu Abbas, dan lainnya menyebutkan, 70 orang ini adalah ulama Bani Israel. Mereka disertai Musa, Harun, Yusha, Nadzab, dan Abihu. Mereka pergi bersama Musa untuk memintakan ampunan bagi Bani Israel kerana di antara mereka telah menyembah patung anak sapi. Sebelum pergi, mereka diperintahkan untuk mengenakan wewangian, membersihkan badan, dan mandi. Saat mereka pergi bersama Musa dan mendekati Gunung Tur, gunung diliputi awan hitam, di sana ada semacam tiang cahaya yang amat terang. Musa kemudian naik ke atas gunung. Bani Israel menuturkan bahawa mereka mendengar kalam Allah. Ini disetujui oleh sebagian mufassir. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 75. Mereka artikan seperti, tidak harus diartikan seperti itu. Buktinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Surah At-Taubah ayat 6.
Artinya, mendengar firman Allah yang disampaikan. Seperti itu juga Bani Israel, mereka mendengar kalam Allah yang disampaikan oleh Musa. Mereka juga menyatakan bahawa 70 orang ini melihat Allah. Ini kekeliruan mereka, kerana ketika mereka memohon agar bisa melihat Allah, mereka tertimpa gempa bumi, seperti yang Allah sampaikan, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 55 hingga 56. Dan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, Ya Rabbku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Surah Al-A'raf ayat 155. Muhammad bin Ishaq menjelaskan, Musa memilih 70 orang di antara Bani Israel, dimulai dari yang terbaik dan disusul tingkatan berikutnya. Musa berkata, pergilah kalian menuju Allah, bertobatlah kepadanya atas tindakan yang telah kalian lakukan, mintakan tobat padanya untuk kaum kalian yang kalian tinggal di belakang sana. Berpuasalah, bersucilah, dan cucilah pakaian kalian. Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Musa kemudian membawa mereka ke Tur Sina untuk bermunajat kepada Rabb-Nya. Musa hanya datang kepadanya atas izinnya. 70 orang tersebut meminta kepada Musa agar mereka bisa mendengar kalam Allah. Musa menjawab, baik. Setelah Musa berada di dekat Tur, awan hitam berupa tiang jatuh di hadapannya hingga menyelimuti seluruh gunung. Musa mendekat dan memasuki awan. Musa kemudian berkata kepada mereka, mari mendekat. Saat Musa diajak berbicara dengan Allah, di hadapannya ada cahaya yang memancarkan sinar terang, tak seorang manusia pun mampu menatapnya, kemudian tertutup tabir. Mereka kemudian memasuki awan, lalu mereka bersungkur sujud. Mereka mendekat pada firman Allah, kala ia berbicara dengan Musa menyampaikan perintah dan larangan. Seusai menyampaikan perintah dan larangan, dan awan yang menyelimuti Musa lenyap, Musa menghampiri mereka lalu mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Mereka kemudian tersambar halilintar hingga melenyapkan nyawa mereka semua. Musa kemudian berdiri memohon dan berdoa kepada Rabb. Ia mengucapkan, Ya Rabbku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Iaitu janganlah engkau menghukum kami kerana kesalahan yang dilakukan orang-orang bodoh di antara kami yang menyembah patung anak sapi, kerana kami tidak bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Juraij mengatakan, mereka tersambar petir kerana tidak melarang kaum mereka menyembah patung anak sapi. Firman-Nya, itu hanyalah cobaan darimu, iaitu ujian dan cobaan darimu. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Rabi bin Anas, dan sejumlah ulama salaf serta halaf. Artinya, engkau menakdirkan dan menciptakan hal ihwal tentang patung anak sapi, tidak lain adalah sebagai ujian, yang dengannya engkau menguji mereka, seperti yang dikatakan Harun, wahai kaumku. Sesungguhnya, kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Surah Toha ayat 90. Iaitu sebagai ujian. Karena itu Musa berkata, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Iaitu siapa pun engkau kehendaki sesat, kau sesatkan dia berdasarkan ujian yang kau berikan padanya. Dan siapa pun yang engkau kehendaki mendapat petunjuk, kau tunjukkan jalan padanya. Bagimu hikmah dan kehendak, tiada yang mampu menolak apa pun yang kau putuskan. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada engkau,
iaitu kami bertobat dan kembali kepadamu. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Said bin Jubair, Abu Aliyah, Ibrahim At-Taimi, Dahhak, As-Sudi, Qatadah dan lainnya. Secara bahasa, makna ini memang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, iaitu aku menyiksa siapa pun yang aku kehendaki dengan hal-hal yang ku ciptakan dan ku takdirkan. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, seperti disebutkan dalam kitab Syahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh, seusai menciptakan langit dan bumi, Allah menulis sesuatu, tulisan itu terletak di dekatnya, di atas arash. Sungguh, rahmatku mengalahkan murkaku, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Iaitu, akan ku wajibkan secara pasti kepada siapa pun yang memiliki sifat-sifat ini, iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis dan seterusnya hingga akhir ayat. Ini pujian bagi Muhammad dan umatnya terhadap Musa, di antara sekian firman yang ia bisikkan dan yang ia beritahukan kepada Musa. Ayat ini dan juga ayat setelahnya sudah kami bahas dalam kitab tafsir secara memadai. Alhamdulillah. Qatadah mengatakan, Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya Rab, jadikan mereka umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat, mereka adalah manusia-manusia terakhir, namun lebih dulu masuk surga. Ya Rab, jadikan mereka umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat, kitab-kitab mereka ada di dalam dada, mereka membacanya, dan sebelumnya, mereka membaca kitab mereka dengan melihat kitab, dan sungguh, Allah memberi mereka kekuatan hafalan yang tidak diberikan pada seorang pun di antara seluruh umat lain. Musa berkata, Ya Rab, jadikan mereka umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat, mereka beriman kepada kitab yang pertama dan kitab yang terakhir. Mereka memerangi orang-orang sesat, hingga mereka memerangi si buta sebelah mata pendusta itu, iaitu Dajjal. Jadikan mereka umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat, mereka memakan zakat yang dikeluarkan oleh beberapa orang di antara mereka sendiri, dan mereka mendapat pahala atas hal itu. Sementara umat-umat sebelumnya, ketika ada di antara mereka yang mengeluarkan zakat lalu diterima, Allah mengirim api lalu melahapnya. Sementara jika ditolak, zakat tersebut dibiarkan hingga dimakan binatang buas dan burung. Dan sungguh, Allah telah mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Musa berkata, Ya Rab, jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat, ketika seseorang dari mereka berniat melakukan suatu kebaikan lalu tidak ia kerjakan, dicatat baginya 10 kali sepertinya, hingga 700 kali lipat. Musa berkata, Ya Rab, jadikan mereka umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rab, di dalam lauh-lauh, aku mendapati suatu umat, mereka diizinkan untuk memberi syafaat. Jadikan mereka umatku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu adalah umat Ahmad. Qatadah berkata, disampaikan kepada kami, bahawa Musa melemparkan lauh-lauh lalu berkata, Ya Allah, jadikan aku umat Ahmad.
Banyak kalangan menuturkan tentang bisikan-bisikan yang disampaikan Musa kepada Rabb-Nya. Mereka menyebut banyak hal yang tidak berdasar. Berikut ini akan kami sebutkan sejumlah hadits dan atsar terkait hal tersebut. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hatim bin Hibban menuturkan dalam kitab Syahihnya. Riwayat tentang pertanyaan kalimullah Musa kepada Rabb Azza wa Jalla perihal penduduk surga yang paling rendah dan yang paling tinggi kedudukannya. Umar bin Said At-Tai bercerita kepada kami di Balah, Hamid bin Yahya Al-Balhi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, Mudharif bin Tarif dan Abdul Malik bin Abjur bercerita kepada kami, keduanya adalah syaikh yang saleh. Keduanya berkata, kami mendengar Asy-Sya'bi berkata, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah menyampaikan riwayat dari Nabi SAW di atas mimbar beliau. Musa bertanya kepada Rabb Azza wa Jalla, siapa penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Allah menjawab, seseorang yang datang setelah semua penghuni surga masuk surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, bagaimana aku masuk surga, sementara semua orang telah menempati kediaman-kediaman mereka, dan mereka semua telah mengambil jatah masing-masing. Lalu dikatakan kepadanya, relakah kamu jika mendapat bagian dari surga seperti kekuasaan dan kerajaan yang dimiliki salah satu raja dunia? Ia menjawab, rela, ya Rabb. Lalu dikatakan kepadanya, kau mendapatkan itu 2 kali lipat. Ia berkata, ya Rabb, aku rela. Dikatakan kepadanya, di samping itu, kau mendapatkan apa yang diinginkan jiwaku dan dipandang nikmat oleh matamu. Musa lalu bertanya kepada Rabb, siapa penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya? Allah menjawab, aku akan menceritakan tentang mereka padamu. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan kuberikan setempel di atasnya, sehingga belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terlintas di benak manusia. Bukti kebenarannya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Seperti itu pula yang diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi, keduanya dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan matan yang sama. Lafal matan Muslim, lalu dikatakan kepadanya, relakah jika kau memiliki seperti kerajaan salah satu raja dunia? Ia menjawab, aku rela, ya Rabb. Lalu dikatakan kepadanya, kau mendapatkan yang seperti itu, dan ditambah lagi yang seperti itu, dan ditambah lagi yang seperti itu. Pada kali kelima, si hamba berkata, aku rela, ya Rabb. Lalu dikatakan kepadanya, itu milikmu, dan 10 kali lipatnya, dan kau mendapatkan apa yang diinginkan jiwamu dan dipandang nikmat oleh matamu. Si hamba berkata, aku reda, ya Rabb. Musa kemudian bertanya, siapa penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya? Allah menjawab, mereka itulah yang aku kehendaki untuk aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan kuberikan setempel di atasnya, sehingga belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terlintas di benak manusia. Abu Hurairah berkata, bukti kebenarannya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan sahih. At-Tirmidzi juga mengatakan, sebagian lain meriwayatkan hadits ini dari Asy-Sya'bi dari Mughirah tanpa menghubungkan sanad ini sampai Nabi SAW. Riwayat yang marfu, yakni sanadnya terhubung hingga ke Nabi SAW, lebih sahih. Ibnu Hibban menuturkan riwayat tentang 7 pertanyaan Al-Kalim Musa kepada Rabb-Nya. Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Muqaddas bercerita kepada kami, Harmalah bin Yahya bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Ammar bin Harits mengabarkan kepadaku, bahawa Abu Samah bercerita kepadanya dari Ibnu Hubairah, dari Abu Hurairah,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, Musa menanyakan 6 hal kepada Rabb Azza wa Jalla yang dikiranya murni miliknya, dan yang ketujuh tidak disukai Musa. Musa berkata, Ya Rabb, siapa hambamu yang paling mendapat petunjuk? Allah menjawab, yang mengikuti petunjuk. Musa berkata, lalu siapa hambamu yang paling adil? Allah menjawab, yang memutuskan perkara orang lain seperti ia memutuskan untuk diri sendiri. Musa bertanya, siapa hambamu yang paling berilmu? Allah menjawab, orang alim yang tidak pernah puas dengan ilmu. Ia mengumpulkan ilmu orang-orang dengan ilmunya. Musa bertanya, siapa hambamu yang paling mulia? Allah menjawab, yang ketika mampu membalas, ia memaafkan. Musa bertanya, siapa hambamu yang paling kaya? Allah menjawab, yang reda dengan rezeki yang diberikan. Musa bertanya, siapa hambamu yang paling fakir? Allah menjawab, yang selalu kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, orang kaya bukanlah yang banyak hartanya, tapi orang kaya adalah yang kaya jiwanya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ia menjadikan kecukupan di dalam jiwanya dan takwa di dalam hatinya. Dan ketika ia menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah menjadikan kemiskinan membayang di depan matanya. Ibnu Hibban mengatakan, sabda Rasulullah SAW, orang yang selalu kekurangan, maksudnya kondisinya selalu kurang, menganggap sedikit rezeki yang diberi dan selalu meminta lebih. Ibnu Jarir meriwayatkan hadits ini dalam At-Tarikh dari Ibnu Hamid, dari Yaqub At-Tamimi, dari Harun bin Hubairah, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Musa bertanya kepada Rabb Azza wa Jalla. Ibnu Jarir kemudian menyebutkan matan yang sama. Disebutkan dalam riwayat ini, Musa bertanya, siapa hambamu yang paling berilmu? Allah menjawab, orang yang mencari ilmu orang lain di samping ilmu yang sudah ia miliki, dengan harapan menemukan suatu kalimat yang bisa menuntunnya menuju petunjuk atau memalingkannya dari kebinasaan. Musa bertanya, Ya Rabb, apakah di bumi ini ada orang yang lebih berilmu dariku? Allah menjawab, ya, dia ialah Khidir. Musa kemudian menanyakan jalan untuk menemuinya. Lanjutan kisah akan kami sebutkan berikutnya, insya-Allah. Hadits lain yang semakna dengan hadits Ibnu Hibban. Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Ishaq bercerita kepada kami, Ibnu Lahyah bercerita kepada kami, dari Daraj, dari Abu Haitsam, dari Abu Sa'id Al-Hudri, dari Nabi SAW, beliau menuturkan, Musa berkata, Ya Rabb, hambamu si mukmin miskin di dunia. Salah satu pintu surga kemudian dibuka untuknya, ia melihat ke sana, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Musa, inilah yang telah kusediakan untuknya. Musa berkata, Ya Rabb, demi keperkasaan dan keluhuranmu, meski ia tidak punya 2 tangan atau 2 kaki, dan mengesot dengan wajah sejak kau ciptakan dia hingga hari kiamat, dan tempat kembalinya adalah surga ini, tentu ia tidak melihat suatu kesusahan pun. Setelah itu Musa berkata, Ya Rabb, hambamu si kafir, hidupnya leluasa di dunia. Salah satu pintu neraka kemudian dibuka untuknya, ia melihat ke sana, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Musa, inilah yang telah kusediakan untuknya. Musa berkata, Ya Rabb, demi keperkasaan dan keluhuranmu, andaipun ia memiliki dunia sejak engkau ciptakan dirinya hingga hari kiamat, sementara tempat kembalinya adalah neraka ini, tentu ia tidak melihat suatu kebaikan pun. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits dengan sanad di atas. Kesahihan hadits ini juga perlu dikaji lebih jauh. Wallahu alam. Ibnu Hibban menuturkan, riwayat tentang pertanyaan kalimullah Musa kepada Allah, dan permintaan agar ia diajari suatu zikir untuk ia ucapkan. Harmalah bin Salamah bercerita kepada kami, Harmalah bin Yahya bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Ammar bin Harits bercerita kepada kami, bahawa Daraj bercerita kepadanya dari Abu Haitsam, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW. Beliau menuturkan,
Musa berkata, "Ya Rab, ajarkan sesuatu padaku yang dengannya aku menyebutmu dan berdoa padamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Musa, ucapkan, La ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Rab, semua hambamu mengucapkan itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Musa, ucapkan, La ilaha illallah." Musa berkata, "Aku hanya menginginkan sesuatu yang khusus untukku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, andaikan penghuni 7 langit dan 7 bumi berada di satu sisi timbangan, dan kalimat La ilaha illallah berada di sisi lain, tentu kalimat La ilaha illallah lebih berat." Hadis ini diperkuat oleh hadis kertas, iaitu hadis Bidhaka, tentang sebuah lembaran catatan amal seorang hamba yang bertuliskan La ilaha illallah. Dan hadis yang paling mirip dari sisi maknanya adalah hadis dalam kitab Sunan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Doa terbaik adalah doa Arafah, dan kalimat terbaik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah semata, tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian, ia maha kuasa atas segala sesuatu." Ibnu Abi Hatim menyebutkan saat menafsirkan ayat kursi, Ahmad bin Qasim bin Adhiyah bercerita kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman ad-Dasuki bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari ayahnya, Asy'ath bin Ishaq bercerita kepada kami, dari Ja'far bin Abu Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Bani Israel bertanya kepada Musa, "Apakah Rabbmu tidur?" Musa menjawab, "Takutlah kalian kepada Allah." Rabb Azza wa Jalla kemudian memanggilnya, "Hai Musa, mereka bertanya kepadamu apakah Rabbmu tidur. Ambillah 2 kaca di kedua tanganmu, lalu berdirilah sepanjang malam, jangan tidur." Musa melaksanakan perintah itu. Setelah sepertiga malam berlalu, Musa mengantuk hingga jatuh berlutut. Setelah itu Musa bangun kembali lalu Musa mengikat kedua lututnya. Pada akhir malam, Musa mengantuk hingga kedua kaca jatuh dan pecah. Allah kemudian berfirman, "Wahai Musa, andai aku tidur, niscaya langit dan bumi jatuh lalu hancur seperti kedua kaca di tanganmu itu." Ibnu Abbas berkata, Allah kemudian menurunkan ayat kursi kepada Rasulnya. Ibnu Jarir menuturkan, Ishaq bin Abu Israel bercerita kepada kami, Hisham bin Yusuf bercerita kepada kami, dari Umayyah bin Syabel, dari Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW mengisahkan tentang Musa di atas mimbar. Beliau bersabda, Musa bertanya dalam hatinya apakah Allah Azza wa Jalla tidur. Allah kemudian mengirim seorang malaikat kepadanya, lalu membuat Musa tidak bisa tidur selama 3 hari. Setelah itu si malaikat memberikan 2 kaca padanya, masing-masing dipegang 1 tangan. Si malaikat memerintahkan Musa untuk menjaga kedua kaca tersebut. Musa lantas tertidur hingga kedua tangannya nyaris berbenturan. Musa terbangun lalu satu tangannya memegangi tangan yang lain, hingga akhirnya Musa benar-benar tidur. Lalu kedua tangannya bertepuk satu sama lain, kedua kaca pun pecah. Beliau meneruskan, Allah membuat perumpamaan untuknya, andai Allah tidur, tentu langit dan bumi tidak ada yang menahan. Hadis ini garib jika dinyatakan marfu. Lebih tepat jika hadis ini mauquf dan bersumber dari kisah-kisah Israeliat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi." Surah Al-Baqarah ayat 63 hingga 64. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu,
serta ingatlah selalu apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 171. Ibnu Abbas dan sejumlah kalangan salaf lain menuturkan, saat Musa datang dengan membawa lauh-lauh berisi kitab Taurat, Musa memerintah Bani Israel untuk menerima dan mengambilnya dengan kuat dan tekad. Mereka berkata, bukalah lauh-lauh itu, jika perintah-perintah dan larangan-larangannya mudah kami terima. Musa berkata, terimalah semua isinya. Mereka merajuk kepada Musa berkali-kali. Allah kemudian memerintahkan para malaikat mengangkat gunung di atas kepala mereka hingga terlihat seperti awan di atas mereka. Dikatakan kepada mereka, terimalah lauh-lauh itu dengan semua isi yang ada di dalamnya. Jika tidak, gunung ini akan jatuh menimpa kalian. Mereka kemudian menerimanya, lalu mereka diperintahkan sujud, mereka kemudian sujud. Mereka kemudian melihat gunung tepat berada di hadapan wajah mereka. Hingga akhirnya sujud sambil mengangkat wajah ke langit, menjadi tradisi kaum Yahudi hingga saat ini. Mereka berkata, tidak ada sujud yang lebih agung dari sujud ketika siksaan dihilangkan dari kami. Sanid bin Dawud meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad, dari Abu Bakar bin Abdullah, ia mengatakan, saat lauh-lauh dibuka, semua yang ada di muka bumi, gunung, pohon, dan bebatuan, berguncang. Tak ada seorang Yahudi pun, entah anak kecil ataupun orang dewasa, dibacakan kitab Taurat, melainkan kepalanya pasti bergerak-gerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu kamu berpaling, iaitu setelah menyaksikan perjanjian dan hal besar ini, kalian melanggar janji, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, membenahi kalian dengan mengirimkan para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada kalian, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Pasal ke-8, Kisah Sapi Betina Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahawa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahawa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Musa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmani, Abu Aliyah, Mujahid, As-Sudi dan sejumlah kalangan salaf lain mengatakan, ada seorang Bani Israel kaya raya, ia sudah tua renta, ia memiliki banyak keponakan, mereka mengharapkan kematiannya agar bisa mewarisi kekayaannya. Salah seorang dari mereka kemudian membunuhnya, lalu membuang jenazahnya di persimpangan jalan.
Menurut salah satu sumber, dibuang di salah satu pintu rumah salah seorang keponakannya. Pada pagi harinya, mereka bertikai terkait kematiannya. Salah seorang keponakannya datang, ia lalu berteriak dan mengadukan perlakuan tersebut. Mereka kemudian berkata, "Kenapa kalian tidak mengadukan pertikaian ini kepada Nabi Allah?" Keponakan korban kemudian menemui Musa dan mengadukan perihal pamannya itu padanya. Musa berkata, "Atas nama Allah, aku menyumpah seseorang yang mengetahui perihal korban ini, untuk aku tanyai." Tak seorang pun di antara mereka mengetahui perihal korban. Mereka kemudian meminta Musa untuk menanyakan masalah ini kepada Rabb Azza wa Jalla. Musa kemudian menanyakan permasalahan itu kepada Rabb Azza wa Jalla, lalu Allah memerintahkan Musa untuk memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi betina. Musa berkata, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Maksud mereka, "Kami menanyakan perihal korban pembunuhan ini kepadamu, tapi kau malah berkata seperti itu kepada kami." Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh, iaitu aku berlindung kepada Allah untuk mengatakan selain yang diwahyukan kepadaku." Inilah jawaban yang disampaikan Rabb padaku saat aku bertanya padanya tentang sesuatu yang kalian minta padaku untuk kutanyakan. Ibnu Abbas, Ubaidah, Mujahid, Ikrimah, As-Sudi, Abu Aliyah, dan lainnya mengatakan, andai mereka mengambil sapi betina apa saja lalu mereka sembelih, tentu maksudnya sudah tercapai. Hanya saja mereka mempersulit, akhirnya mereka pun dipersulit. Ada sebuah hadis marfu terkait masalah ini, hanya saja ada perawi daif dalam sanadnya. Mereka kemudian bertanya seperti apa ciri-cirinya, setelah itu warnanya apa, berikutnya berapa usianya, hingga akhirnya sapi betina yang jarang ada disampaikan sebagai jawabannya. Penafsiran masalah ini sudah kami sebutkan semuanya dalam kitab tafsir. Intinya, mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina awam, iaitu sapi betina pertengahan antara yang sudah tua dan yang masih muda. Demikian dinyatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, Hasan, Qatadah, dan lainnya. Setelah itu Bani Israel mempersulit diri mereka sendiri, mereka menanyakan warnanya, mereka kemudian diperintahkan menyembelih sapi betina berwarna kuning tua sedikit kemerahan, yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandang. Sapi betina dengan warna seperti ini jarang ada. Setelah itu mereka semakin mempersulit, mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk." Disebutkan dalam hadis marfu riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai, andai saja Bani Israel tidak mengucapkan insya Allah, tentu mereka tidak diberi petunjuk. Kesahihan hadis ini perlu dikaji lebih jauh. Wallahu alam. Musa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ciri ini sudah lebih dari ciri sebelumnya, karena mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang bukan zalul, iaitu sapi betina yang bukan digunakan untuk membajak sawah ataupun mengairi tanaman. Musaulamah artinya sehat tanpa memiliki cacat. Demikian disampaikan Abu Aliyah dan Qatadah. Firmannya, dan tanpa belang, iaitu tidak ada warna tertentu yang berlainan dengan warna dasarnya. Harus terbebas dari cacat, tidak memiliki belang. Setelah Allah menentukan semua ciri ini, mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Menurut salah satu sumber, mereka hanya menemukan sapi dengan ciri seperti ini milik seseorang yang berbakti kepada ayahnya.
Mereka meminta sapi itu padanya, tapi ia enggan memberikan sapi itu. Mereka ingin membeli sapi itu dengan emas seberat ukurannya, menurut penuturan As-Sudi, namun si pemilik tetap enggan menyerahkan sapi itu. Mereka melipat gandakan harganya hingga 10 kali. Setelah itu si pemilik baru menyerahkan sapi itu pada mereka. Nabi Musa kemudian memerintahkan mereka agar menyembelih sapi itu. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu, iaitu mereka ragu terkait masalah ini. Allah kemudian memerintahkan mereka agar memukulkan sebagian dari sapi tersebut kepada si korban pembunuhan. Menurut salah satu pendapat adalah daging paha. Pendapat yang lain menyebutkan tulang sebelah tulang rawan. Ada juga pendapat yang menyebut daging di antara kedua pundak. Saat mereka memukulkan sebagian dari sapi itu kepada korban pembunuhan, Allah menghidupkannya. Ia berdiri dengan urat leher mengucurkan darah. Nabi Musa kemudian bertanya kepadanya, "Siapa yang membunuhmu?" "Aku dibunuh keponakanku," jawabnya. Ia kemudian mati lagi seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti, iaitu sebagaimana kalian menyaksikan korban pembunuhan ini hidup kembali oleh perintah Allah, seperti itu juga perintahnya untuk seluruh orang mati." Saat Ia berkehendak menghidupkan mereka semua, semuanya Ia hidupkan seketika itu juga, sebagaimana firman-Nya, "Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja." Surah Luqman ayat 28. Pasal ke-9, kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini." Pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah aku katakan, bahawa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku kerana kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya.
Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan kerana dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahawa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mahu, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemahuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 82. Bukan Musa bin Mansa. Sebagian ahli kitab menuturkan, Musa yang bepergian untuk menemui Khidir adalah Musa bin Mansa bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Pendapat ini diikuti sebagian kalangan yang menukil dari lembaran dan kitab-kitab milik ahli kitab, seperti Nauf bin Fadhalah Al-Himyari Ash-Shami Al-Bakkali. Ada yang menyebut, ia orang Damaskus. Ibunya adalah isteri Ka'ab Al-Ahbar. Imam Bukhari menuturkan, Al-Humaydi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, Am bin Dinar bercerita kepada kami. Ia berkata, Said bin Jubair mengabarkan kepadaku. Ia berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas, Naufa al-Bakkali mengatakan bahawa Musa, kawan Nabi Khidir, bukan Musa Bani Israel. Ibnu Abbas kemudian berkata, si musuh Allah itu berdusta. Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika, Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel, lalu ia ditanya, siapa manusia yang paling berilmu? Aku, jawab Musa. Allah kemudian menegur Musa kerana tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, sungguh, aku memiliki seorang hamba di tempat pertemuan antara dua lautan, dia lebih berilmu darimu. Musa bertanya, ya Rab, bagaimana aku bisa menemuinya? Allah menjawab, bawalah seekor ikan, dan letakkan dalam keranjang. Saat kau kehilangan ikan itu, di situlah dia berada. Musa kemudian mengambil seekor ikan lalu ia letakkan di dalam keranjang. Musa kemudian pergi dengan ditemani pelayannya, Yusha bin Nun. Saat menghampiri sebongkah batu besar, keduanya merebah kemudian tidur. Ikan yang ada dalam keranjang kemudian bergerak-gerak, keluar dari keranjang lalu jatuh ke lautan. Si ikan mengambil jalan menuju lautan. Allah menahan ikan tersebut untuk berenang jauh. Ia seperti terikat. Saat Musa bangun, pelayan Musa lupa tidak memberitahukan perihal itu padanya. Mereka meneruskan perjalanan selama sisa siang hari itu dan malam harinya. Pada keesokan hari, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini.
Ibnu Abbas mengatakan, Musa tidak merasa letih hingga melampaui tempat yang diperintahkan Allah. Pelayannya kemudian berkata, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ibnu Abbas mengatakan, si ikan berjalan menyelinap, sementara Musa dan pelayannya merasa heran kerana hal itu. Musa kemudian berkata padanya, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Ibnu Abbas meneruskan, keduanya kembali meniti jejak semula hingga tiba di bongkahan batu besar itu. Di sana, ada seorang lelaki mengenakan penutup kepala. Musa kemudian menyampaikan salam kepadanya, lalu Khidir bertanya, dari mana kedamaian bisa muncul di negerimu? Musa memperkenalkan diri, aku Musa. Khidir bertanya, Musa Bani Israel. Musa menjawab, ya, aku datang padamu agar kau mengajarkan padaku apa yang diajarkan padamu untuk menjadi petunjuk. Dia menjawab, sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa, sungguh, aku memiliki ilmu yang diajarkan Allah padaku yang tidak kau ketahui, dan kau memiliki yang diajarkan Allah padamu yang tidak aku ketahui. Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Khidir kemudian berkata padanya, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya. Berjalan menyusuri pantai, lalu ada sebuah perahu melintas, keduanya kemudian berbicara kepada para penumpang agar mengangkut keduanya. Ide dikenali, lalu mereka mengangkut keduanya tanpa upah. Kemudian ada seekor burung layang-layang bertengger di tepi perahu. Burung itu lalu meminum air laut sebanyak sekali atau 2 kali. Khidir berkata, hai Musa, ilmuku dan ilmumu tidaklah mengurangi ilmu Allah, selain seperti air laut yang diminum burung itu. Khidir kemudian menghampiri salah satu papan perahu lalu ia cabut. Musa berkata, mereka sudah mahu mengangkut kita tanpa upah, lalu kau melubangi perahu mereka untuk menenggelamkan seluruh penumpangnya. Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan, bahawa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku kerana kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, pertanyaan Musa yang pertama ini ia katakan kerana lupa. Setelah itu keduanya turun dari perahu. Saat keduanya berjalan di pesisir pantai, Khidir melihat seorang anak tengah bermain bersama anak-anak lain. Khidir kemudian meraih kepalanya dari bahagian atas, lalu kepalanya terlepas. Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahawa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Ini lebih tegas dari yang pertama. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mahu menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, iaitu miring. Khidir kemudian berdiri, lalu dia menegakkannya dengan tangannya. Lalu Musa berkata, kita mendatangi suatu kaum, mereka tidak memberi kita makan ataupun menjamu kita, jika engkau mahu, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau,
aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya, sampai firman-Nya, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Nabi SAW bersabda, sungguh, kami berharap andai saja dia mahu bersabar, sehingga Khidir menceritakan kepada kita tentang perihal mereka berdua. Dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas menjelaskan ayat di atas tersebut dengan, di hadapan mereka ada yang akan merampas setiap perahu yang baik secara curang. Sedangkan anak kecil yang dibunuh tadi adalah anak yang kafir, sedang kedua orang tuanya adalah orang beriman. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari Qutaibah dari Sufyan bin Uyainah dengan sanadnya, dengan matan serupa. Dalam riwayat ini disebutkan, Musa kemudian pergi bersama pelayannya, Yusha bin Nun, dengan membawa ikan. Saat keduanya tiba di sebuah batu besar, keduanya istirahat di sana, lalu Musa merebah dan tidur. Sufyan mengatakan, disebutkan dalam selain hadis Ammar, Ibnu Abbas menuturkan, di bagian bawah batu besar tersebut ada sebuah mata air bernama Hayat. Apapun yang terkena air ini, pasti hidup. Ikan yang dibawa Musa kemudian terkena air ini. Ikan bergerak-gerak, menyusup keluar dari keranjang lalu masuk ke lautan. Saat Musa bangun, ia berkata pada pelayannya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini, dan seterusnya hingga akhir hadis. Sufyan menuturkan, ada seekor burung layang-layang bertengger di tepi perahu, lalu mencelupkan paruhnya ke laut. Khidir kemudian berkata kepada Musa, ilmuku, ilmumu dan ilmu seluruh manusia dibandingkan dengan ilmu Allah tidak lain laksana seukuran paruh yang dicelupkan burung itu. Sufyan menuturkan lanjutan hadis hingga usai. Imam Bukhari menuturkan, Ibrahim bin Musa bercerita kepada kami, Hisham bin Yusuf bercerita kepada kami, bahawa Ibnu Jurayj mengabarkan kepada mereka, ia berkata, Ya'la bin Muslim dan Ammar bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, suatu ketika kami berada di dekat Ibnu Abbas di rumahnya, ia kemudian berkata, bertanyalah padaku. Aku kemudian berkata, wahai Ibnu Abbas, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan bagimu. Di Kufah ada seorang penceramah namanya Nauf. Ia mengatakan bahawa ia Musa yang bersama Khidir, bukan Musa Bani Israel. Ammar berkata padaku, Ibnu Abbas berkata, si musuh Allah itu berdusta. Sementara Ya'la berkata, Ibnu Abbas berkata, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Musa Rasul Allah. Beliau meneruskan, suatu ketika, Musa menyampaikan peringatan kepada orang-orang, hingga setelah air mata berderayan dan hati melunak, Musa berlalu. Ia kemudian disusul seseorang lalu bertanya, wahai utusan Allah, apakah di bumi ini ada orang yang lebih berilmu darimu? Tidak, jawab Musa. Allah kemudian menegur Musa kerana tidak mengatakan bahawa yang paling tahu adalah Allah. Dikatakan kepada Musa, ada. Musa bertanya, ya Rab, di mana dia? Allah menjawab, di tempat pertemuan dua lautan. Musa berkata, ya Rab, berikan tandanya agar aku bisa mengetahui. Ammar berkata kepadamu, Ibnu Abbas berkata, tempat di mana ikan yang kau bawa hilang. Sementara Ya'la berkata kepadaku, ambillah ikan yang sudah mati, dan di mana ikan tersebut dihidupkan di situlah hamba tersebut berada. Musa kemudian mengambil seekor ikan lalu ia letakkan di dalam keranjang. Musa berkata kepada pelayannya, tugasmu hanyalah memberitahukan padaku di mana tempat ikan ini hilang meninggalkanmu. Pelayannya berkata, itu bukan pekerjaan susah. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, Yusha bin Nun. Riwayat ini bukan bersumber dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas meneruskan, saat Musa berteduh di bawah bongkahan batu besar di sebuah tempat yang lembab, tanpa diduga ikan tersebut bergerak-gerak saat Musa terlelap.
Pelayannya berkata, aku tidak mahu membangunkannya. Saat Musa bangun, si pelayan tersebut lupa. Ikan tersebut bergerak-gerak hingga masuk ke laut. Allah menahan aliran air laut, hingga ikan tersebut tidak berenang jauh, hingga seakan-akan memberikan jejak di sebuah batu. Amma berkata padaku, seperti ini jejaknya di batu. Amma melingkarkan 2 jari jempol dan 2 jari telunjuk. Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Pelayan Musa berkata, Allah menghilangkan rasa letihmu. Ini bukan riwayat dari Said. Pelayan Musa memberitahukan di mana tempat ikan tersebut hilang. Keduanya kemudian kembali lalu bertemu Khidir. Utsman bin Abu Sulaiman berkata kepadaku, di atas sajadah hijau di tepi laut. Said bin Jubair berkata, dengan kepala tertutup baju, salah satu ujung menutupi kedua kaki dan ujung lainnya menutupi kepala. Musa kemudian mengucapkan salam padanya. Khidir membuka penutup wajahnya lalu berkata, apakah di tempatku ada rasa aman? Siapa kamu? Musa menjawab, aku Musa. Khidir bertanya, Musa Bani Israel? Ya, jawab Musa. Ada perlu apa? Tanya Khidir. Musa berkata, aku datang agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Khidir berkata, bukankah sudah cukup kitab Taurat berada di tanganmu dan wahyu disampaikan kepadamu? Wahai Musa, sungguh, aku memiliki ilmu yang tidak patut kau ketahui, dan kau memiliki ilmu yang tidak patut untuk aku ketahui. Lalu ada seekor burung meminum air lautan. Khidir berkata, demi Allah, ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah tidak lain laksana burung yang meminum air lautan itu. Hingga ketika keduanya menaiki perahu, keduanya melihat penyeberangan-penyeberangan kecil yang mengangkut penduduk pantai yang ini ke penduduk pantai yang itu. Mereka mengenali Khidir, lalu mereka berkata, dia hamba Allah yang saleh. Kami bertanya kepada Said, Khidir maksudnya? Ya, jawab Said, kami akan mengangkutnya tanpa upah. Khidir kemudian melubangi perahu tersebut, lalu menancapkan sebuah paku padanya. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Mujahid berkata, mungkar. Dia berkata, bukankah sudah aku katakan, bahawa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Kata-kata pertama yang disampaikan Musa kerana lupa, kedua kerana syarat, dan yang ketiga secara sengaja. Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku kerana kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Ya'la berkata, Said berkata, Khidir menjumpai anak-anak kecil yang tengah bermain, lalu ia meraih seorang anak kafir yang tampan, lalu ia baringkan, kemudian ia sembelih dengan sebilah pisau. Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain, yang belum pernah melakukan dosa. Ibnu Abbas membaca, yang bersih dan muslim, seperti katamu, anak kecil yang suci bersih. Keduanya kemudian berlalu, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Said berisyarat dengan tangannya seperti ini, ia mengangkat tangannya hingga dinding tersebut tegak kembali. Ya'la berkata, aku kira Said berkata, Khidir mengusap dinding tersebut dengan tangannya, dinding kemudian tegak kembali. Musa berkata, jika engkau mahu, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Said berkata, upah untuk kita makan. Karena di hadapan mereka, di depan mereka. Ibnu Abbas membaca, amamahum malikun, di depan mereka ada seorang raja. Para perawi meriwayatkan dari selain Said, raja tersebut bernama Hudad bin Budad, dan anak kecil yang dibunuh bernama Jaiso. Ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Aku ingin menyembunyikan perahu ini saat melintas di hadapan raja,
sehingga raja membiarkannya, yakni tidak ia rampas. Kemudian setelah raja berlalu, mereka bisa memperbaiki perahu ini kembali lalu mereka manfaatkan lagi. Sebagian di antara mereka ada yang berkata, mereka menyumpalnya dengan botol. Yang lain berkata, mereka menyumpalnya dengan tir. Kedua orang tuanya mukmin, sementara si anak tersebut kafir, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran, iaitu rasa cinta terhadap si anak akan membuat keduanya mengikuti agama si anak tersebut. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, sebagai tanggapan atas perkataan Musa, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya, lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya, melebihi anak pertama yang dibunuh Khidir. Selain Said mengatakan, keduanya, iaitu Musa dan Khidir, mengganti anak tersebut dengan seorang anak wanita, sementara Dawud bin Ashim meriwayatkan dari sejumlah orang, dia adalah anak perempuan. Abdul Razak juga meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, Musa menyampaikan khutbah kepada Bani Israel, lalu ia berkata, tak seorang pun yang lebih mengetahui Allah dan perintahnya dariku. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk menemui orang tersebut, iaitu Khidir. Ibnu Abbas menuturkan kisah yang hampir sama seperti kisah di atas. Seperti itu juga Muhammad bin Ishaq dari Hasan bin Umarah, dari Hakam bin Uyainah, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kisah yang hampir sama seperti di atas. Juga diriwayatkan Al-Awfa dari Ibnu Abbas secara mauquf. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas. Ia berdebat dengan Hur bin Qais bin Hishan Al-Fazari tentang kawan Musa. Ibnu Abbas berkata, dia Khidir. Ubay bin Ka'ab kemudian melintas di hadapan keduanya. Ibnu Abbas lalu memanggilnya dan berkata, aku sedang berdebat dengan sahabatku ini tentang kawan Musa di mana ia bertanya kepada Allah, bagaimana cara untuk menemuinya. Apa kau mendengar sesuatu terkait masalah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ubay menjawab, ya. Ubay kemudian menyebutkan hadis terkait kisah ini hingga tuntas. Jalur-jalur riwayat dan juga lafal-lafal matan hadis ini sudah kami sebutkan secara tuntas dalam tafsir surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Firman-Nya, dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. As-Suhaili mengatakan, kedua anak yatim itu adalah Ashram dan Shuraim, anak Kasih. Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Menurut salah satu pendapat, harta tersebut berupa emas, seperti yang disampaikan Ikrimah. Yang lain menyebut ilmu, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Mungkin lebih tepatnya, harta tersebut berupa lau emas bertuliskan ilmu. Al-Bazar menuturkan, Ibrahim bin Said Al-Jauhari bercerita kepada kami, Bishr bin Munzir bercerita kepada kami, Harits bin Abdullah Al-Yashabi bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abbas Al-Ghassani, dari Ibnu Hujairah, dari Abu Zar, ia menghubungkan sanad hadis ini hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuturkan, harta simpanan yang disebut Allah dalam kitabnya adalah lau dari emas tak berlubang berisi tulisan. Aku heran dengan orang yang meyakini takdir, bagaimana ia bisa lelah. Aku heran dengan orang yang mengingat neraka, kenapa ia tertawa. Aku heran dengan orang yang mengingat kematian, bagaimana ia bisa lalai. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya, selain Allah, Muhammad utusan Allah. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Hasan Al-Bashri, Umar bekas budak Gufrah, dan Ja'far As-Shadiq. Firman-Nya, dan ayahnya seorang yang saleh, menurut salah satu pendapat, ia adalah ayah ke-7. Yang lain menyebut, ayah ke-10. Mengacu pada perkiraan manapun, ayat ini menunjukkan bahawa keturunan orang saleh pasti dijaga. Allah jua tempat kita semua memohon pertolongan.
Bukti kenabian Khidir alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagai rahmat dari Rabbmu, ini menunjukkan bahawa Khidir adalah seorang nabi. Ia melakukan apapun bukan kerana kemahuan dirinya, tapi berdasarkan perintah Rabbnya. Artinya, ia adalah seorang nabi. Pendapat lain menyebut Khidir seorang rasul. Yang lain menyebut wali. Lebih aneh lagi, ada yang menyebut Khidir seorang malaikat. Saya Ibnu Katsir sampaikan, dan lebih aneh lagi, ada yang mengatakan Khidir adalah anak Firaun. Ada yang menyatakan Khidir adalah anak dahak yang berkuasa selama 1000 tahun. Ibnu Jarir mengatakan, menurut pendapat mayoritas ahli kitab, Khidir ada di masa Afridan. Ada yang menyatakan Khidir berada di garis depan pasukan Zulkarnain yang menurut salah satu pendapat disebut Afridan, sementara Zulfaras adanya di zaman Ibrahim Al-Khalil. Mereka ahli kitab menyatakan Khidir meminum air hayat hingga ia hidup abadi sampai saat ini. Ada yang menyebut Khidir adalah anak salah seorang yang beriman kepada Ibrahim, ikut berhijrah bersamanya meninggalkan negeri Babylon. Ada yang menyatakan namanya Mulkan. Yang lain menyebut Armia bin Halqiyah. Ada yang menyatakan Khidir adalah seorang nabi pada masa Sabasid bin Bahrasab. Ibnu Jarir mengatakan Afridan dan Sabasid terpisah jarak waktu yang sangat lama. Semua ahli nasab pasti tahu itu. Ibnu Jarir mengatakan yang benar, Khidir berada di masa Afridan dan terus bertahan hidup hingga Musa berjumpa dengannya. Nubuat Musa terjadi pada masa Manusyahar, anak Abruj bin Afridan, salah satu raja Persia. Ia memegang kekuasaan kerajaan setelah kakeknya, Afridan, atas wasiatnya. Ia adalah seorang raja adil. Ia adalah orang pertama yang membuat parit-parit raksasa, orang pertama yang menunjuk seorang pemimpin di setiap wilayah. Kekuasaannya bertahan hingga hampir 150 tahun. Ada yang menyatakan ia keturunan Ishaq bin Ibrahim. Sejumlah tutur kata indah, kata-kata fasih dan bermanfaat yang menyilaukan akan diriwayatkan dari Khidir. Ini menunjukkan bahawa ia berasal dari keturunan Ibrahim Al-Khalil. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Surah Ali Imran ayat 81. Allah mengambil perjanjian dari para nabi agar beriman dengan nabi-nabi setelahnya dan membelanya. Ini mengharuskan mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad, kerana beliau adalah penutup para nabi. Untuk itu, setiap nabi yang menjumpai beliau, harus beriman dan membela beliau. Andai Khidir hidup di masa beliau, tentu harus mengikuti beliau, berkumpul bersama beliau, dan membela beliau. Juga tentu ikut serta di bawah panji beliau bersama pasukan lain saat Perang Badar, seperti halnya Jibril dan para pemimpin malaikat juga ikut berperang di bawah panji beliau. Intinya, Khidir adalah seorang nabi. Ini benar, atau seorang rasul menurut salah satu pendapat, atau seorang malaikat menurut pendapat lain. Bagaimanapun juga, Jibril adalah pemimpin para malaikat, Musa lebih mulia dari Khidir. Dan andaikan Khidir masih hidup, tentu ia wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Bagaimana jika Khidir adalah seorang wali, seperti yang dikatakan banyak kalangan? Lebih tepat jika Khidir termasuk dalam jajaran Nabi secara umum. Tidak ada hadis hasan atau dhaif sekalipun yang menyebutkan Khidir pernah datang menemui Rasulullah atau berkumpul bersama beliau. Terkait hadis takziah atas kematian Khidir, meski diriwayatkan Hakim, sanad hadis ini dhaif. Wallahu alam.
Biografi Hidir akan kami sebutkan secara tersendiri berikutnya. Pasal ke-10, kisah yang disebut sebagai kisah cobaan-cobaan berat, yang mencakup kisah Musa secara panjang lebar dari awal hingga akhir. Imam Abu Abdurrahman An-Nasai menyebutkan dalam kitab tafsir dalam sunannya, saat membahas firman Allah dalam surah Toha, dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Surah Toha ayat 40. Abdullah bin Muhammad bercerita kepada kami, Yazid bin Harun bercerita kepada kami, Asbaq bin Zaid bercerita kepada kami, Qasim bin Abu Ayyub bercerita kepada kami, Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang firman Allah kepada Musa, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Aku bertanya padanya, apa itu ujian-ujian berat? Ibnu Abbas mengatakan, ini sudah terlalu siang wahai Ibnu Juraid, kisahnya panjang sekali. Pada pagi harinya, aku menemui Ibnu Abbas untuk menagih janjinya menuturkan kisah-kisah ujian berat Nabi Musa. Ibnu Abbas kemudian menuturkan, Firaun bersama teman-temannya membicarakan janji Allah untuk Ibrahim bahawa ia akan menjadikan para nabi dan raja di antara keturunannya. Sebagian kemudian mengatakan, Bani Israel menantikan kabar gembira itu, mereka sedikit pun tidak meragukannya. Mereka mengiranya Yusuf bin Yakub. Namun, setelah Yusuf meninggal dunia, ternyata bukan yang mereka nantikan. Mereka mengatakan, ini bukan janji Ibrahim. Firaun bertanya, menurut kalian bagaimana? Mereka kemudian berkumpul dan sepakat untuk mengirim sejumlah orang membawa parang besar. Mereka berkeliling di tengah-tengah Bani Israel, setiap kali menemukan bayi lelaki, harus mereka sembelih. Mereka kemudian melaksanakan putusan ini. Setelah mereka mengetahui kaum tua Bani Israel mati kerana ajal, sementara para bayi disembelih, mereka berkata, kalian nyaris melenyapkan Bani Israel, sehingga kalian akan melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang biasa dilakukan oleh Bani Israel. Untuk itu, bunuhlah anak-anak lelaki dan biarkan anak-anak perempuan dalam 1 tahun, dan biarkan mereka hidup pada tahun berikutnya, jangan kalian bunuh siapa pun. Anak-anak kecil lelaki biar beranjak dewasa menggantikan yang tua. Jumlah mereka tidak akan banyak sehingga harus kalian takuti, pun mereka semua tidak lenyap kerana kalian bunuh, sehingga kalian memerlukan keberadaan mereka. Putusan ini mereka sepakati. Ibu Musa mengandung Harun pada tahun di mana anak-anak lelaki tidak dibunuh. Ibu Musa kemudian melahirkan Harun secara terang-terangan dan aman. Pada tahun berikutnya, Ibu Musa mengandung Musa, hingga hatinya merasa sedih. Ini termasuk bagian dari ujian-ujian berat itu. Wahai Ibnu Jubair, Ibu Musa tidak menginginkan kehamilan Musa. Allah kemudian memberikan ilham kepadanya, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul. Surah Al-Qasas ayat 7. Allah kemudian memerintahkan Ibu Musa saat melahirkan nanti, agar Musa diletakkan di dalam peti dan ditaruh di sungai. Musa kecil tinggal di istana Firaun. Setelah melahirkan Musa, Ibu Musa melaksanakan perintah itu. Setelah Ibu Musa berada jauh dari Musa, syaitan datang padanya lalu si ibu berkata dalam hati, apa yang telah aku lakukan dengan anakku? Andai anakku disembelih di depanku lalu aku kafani dan aku kubur, tentu lebih aku suka daripada aku buang untuk hewan-hewan dan ikan-ikan lautan. Aliran air membawa Musa hingga menepi ke tempat pengambilan air, di mana para budak wanita Firaun biasa mengambil air di sana. Saat melihat peti itu, mereka mengambilnya. Mereka bermaksud membukanya, lalu sebagian di antara mereka berkata, di dalam peti ini pasti ada harta. Jika kita membukanya, pasti isteri raja tidak akan percaya kepada kita kalau kita menemukan peti ini.
Mereka membawa peti ini dalam kondisi tertutup tanpa mengeluarkan apapun isinya, lalu mereka serahkan peti ini pada sang permaisuri. Saat sang permaisuri membukanya, ternyata ia melihat seorang bayi lelaki. Allah kemudian membuatnya mencintai bayi itu dengan cinta yang belum pernah ia rasakan kepada siapa pun. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Surah Al-Qasas ayat 10. Ia selalu menyebut-nyebut Musa. Saat para jagal bayi lelaki mendengar perihal bayi tersebut, mereka datang menemui isteri Firaun dengan membawa parang untuk menyembelihnya. Ini termasuk bagian dari ujian-ujian berat itu, wahai Ibnu Jubair. Isteri Firaun kemudian berkata kepada mereka, biarkan saja dia hidup. Toh dia hanya satu bayi saja, tidak akan meningkatkan populasi Bani Israel. Setelah Firaun datang, isterinya meminta agar bayi itu diberikan padanya. Ia berkata, jika kau menyerahkan bayi itu kepadaku, kau telah berbuat baik, dan jika kau memerintahkan untuk menyembelihnya, aku tidak akan mencelamu. Isteri Firaun kemudian menemui Firaun seraya berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Surah Al-Qasas ayat 9. Firaun menjawab, ya bagimu. Aku tidak memerlukan bayi itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, demi zat yang namanya disebut dalam sumpah, andai Firaun mengatakan bahawa bayi itu menjadi penyejuk mata baginya, seperti yang dikatakan isterinya, pasti Allah memberinya petunjuk seperti petunjuk yang ia berikan pada isterinya. Hanya saja Allah menghalanginya untuk mendapat petunjuk. Isteri Firaun kemudian mengirim utusan untuk mencarikan seorang penyusu yang ada di sekitarnya. Setiap kali ada wanita di antara mereka menggendong Musa untuk disusui, Musa tidak mahu menerima susunya, hingga isteri Firaun merasa iba kerana Musa si bayi tidak mahu menyusu, ia khawatir bayi itu mati. Ia sedih dibuatnya. Ia pun lalu memerintahkan agar si bayi Musa dibawa ke pasar dan tempat perkumpulan rakyat, dengan harapan ada yang bisa menyusuinya. Namun, si bayi Musa tetap tidak mahu menerima. Ibu Musa merasa rindu lalu berkata kepada saudari Musa, carilah jejaknya, apakah kau mendengar sesuatu tentang dia? Apakah anakku itu masih hidup, ataukah sudah dimakan binatang? Ia lupa janji yang disampaikan Allah terkait bayinya itu.